Shalom, Shalom. Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran sahabat. Dan kita akan membicarakan pelajaran pada minggu ini dan para penulis sudah hadir di sini untuk membahasnya bersama. Dan pada minggu ini kita akan membahas pelajaran ke-9 dengan judul Menghidupkan Hukum. Dan kita akan memulainya dan saya akan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berterima tinggi dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih padamu karena kami dapat berkumpul kembali untuk membicarakan tentang firman-Mu. Biar apa yang kami bicarakan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Roh Kudus menaungi hati kami sehingga kami juga dapat mengimani pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran pada minggu ini, kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Silakan, Pak. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita lanjutkan pelajaran yang dari minggu lalu. Sekarang kita akan memasuki judul menghidupkan hukum. Ya, nanti kita akan lihat ya bagaimana hubungannya dengan pelajaran yang sebelumnya. Kita baca dulu di ayat hafalan Keluaran 20 ayat 22 dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. Jadi pemirsa The Shape Ministry, kita ingat ya seperti yang disampaikan di pelajaran sebelumnya, pada waktu Allah memberikan hukum 10, jangan menyembah Allah yang lain, jangan membuat patung bagimu, tidak ya. Tapi diawali dari mana? Allah katakan, akulah Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ya, diperjelas di situ bahwa poin pertama yang Allah mau sampaikan adalah itu adalah atas inisiatif Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir itu apa artinya? Perbudakan. Perbudakan itu apa? Melambangkan dosa. Artinya itu karena kasih karunia Allah lah, maka mereka keluar dari perbudakan dosa. Lalu bukti mereka mengimani itu, menerima bahwa Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, maka Allah memberikan hukum-hukum supaya apa? Supaya umatnya berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, sekarang dilanjutkan seperti di ayat hafalan ini. Ya, bahwa dikatakan, jangan kamu membuat di sampingku Allah perak, jangan bahkan Allah emas. Apa maksudnya? Mereka harus berbeda, harus terlihat jelas siapa Tuhan yang mereka sembah. Karena pada saat itu, ya mereka dikelilingi oleh para penyembah berhala. Ya, banyak peraturan-peraturan atau banyak pola hidup yang mereka lihat di bangsa-bangsa sekitar para penyembah berhala itu. Oleh karena itu, maka Allah ya memberikan hukumnya sebagai apa? Sebagai pernyataan, ya pernyataan tabiat, pernyataan karakter si pembuat hukum itu, sehingga orang-orang di sekitarnya itu bisa melihat, oh Allahnya orang Israel seperti ini. Ya karena hukum memang menyatakan siapa yang membuat hukum itu, gitu ya. Jadi kalau kita misalnya membuat peraturan-peraturan yang katakanlah isinya ancaman-ancaman semua, ya itu menggambarkan bahwa orangnya ini memang suka suka mengancam. Nah, lalu kita perhatikan hukum yang Tuhan berikan itu menyatakan apa? Semuanya itu menyatakan kasih Allah, ya, menyatakan gambar karakter Allah yaitu apa? Kasih. Dia mengajak kita di 1 sampai 4 pertama itu dia mengajak manusia untuk apa? Untuk menghormati Allahnya. Ya, lalu 5 sampai yang ke-10 itu Allah mengajarkan umatnya untuk apa? Bagaimana memperlakukan sesama. Nah, itulah yang Tuhan mau pertegas, ya, itulah yang mau Tuhan pertegas sehingga apa? Orang Israel ya setelah keluar dari perbudakan harus berbeda dong. Jangan kayak pada waktu di perbudakan dulu nggak tahu aturan, kasar gitu ya perilakunya ya kayak perilaku orang-orang penyembah berhala, ya kejam di sana. Jangan, harus berbeda. Ya harus menggambarkan umat pilihan, maka dikasihlah hukum itu. Demikian pengantar bagi kita. Baik, terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke topik pertama kita pada hari Senin dengan judul Kode Etik Perjanjian. Apa yang dimaksud dengan ini? Kita dengarkan penjelasannya dari Pak Tobing. Silakan. Baik.
Pemirsa The Safe Ministry, ya, apa yang dimaksud dengan kode etik perjanjian di sini? Kita tahu pada waktu Allah memberikan hukumnya di Gunung Sinai, ya, Tuhan sudah apa? Membuat dasar-dasar, ya, membuat dasar-dasar kehidupan, ya, dasar-dasar kehidupan yang perlu mengatur mereka. Kenapa? Sebelumnya mereka tidak ada pegangan mereka, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Nggak ada. Mereka ngikutin polanya di Mesir saja dan mereka diperlakukan sebagai budak, ya. Jadi bahkan bukan tidak mungkin mereka saling memangsa itu sesama sesama budak, bahkan sesama orang Israel saling memangsa bisa saja karena mereka misalnya kesulitan makanan yang kurang di antara mereka, bisa-bisa mereka saling memangsa, ya, lalu mungkin mau berontak dan segala macam. Maka apa? Tuhan berikan satu hukum supaya apa? Ini mereka bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hukum 10 itu boleh dikatakan adalah hukum global atau sifatnya universal sebenarnya itu, walaupun pada saat itu diberikan kepada orang Israel dalam artian masih general. Maka perlu diberikan hukum tambahan. Hukum tambahan itu bukan berarti apa? Bukan berarti akan memperbanyak hukum, bukan, tapi diberi aturan-aturan yang detail lagi. Ya, seperti contoh di Keluaran 21 itu ayat 1 sampai 32, ya, itu diatur mengenai apa? Perbudakan. Ya, perbudakan. Kalau perbudakan itu sebenarnya lebih dekat kepada apa? Hukum misalnya jangan membunuh, gitu ya. Lalu misalnya kalau jangan membunuh ini kan luas sekali. Bentuk jangan membunuh itu banyak, ya, fitnah, ya, lalu menghambat kebebasan orang lain. Ah, itu termasuk perbudakan ini. Ya, menghambat kebebasan hidup orang lain. Nah, itu termasuk definisi membunuh. Ya, ada membunuh secara cepat, ada membunuh lambat laun. Nah, maka diatur. Ya, Tuhan atur mengenai perbudakan karena apa? Pada saat itu memang lagi masanya itu ada perbudakan, ya. Nah, akhirnya diatur, Kak. Ya, di sini di Keluaran 21 Tuhan katakan kepada Musa, perbudakan itu dibatasi selama 6 tahun. Ya, tahun ketujuh harus dibebaskan mereka, kecuali si budaknya itu bilang, oh enggak, saya mau ikut Tuhan saya yang ini aja. Dan kalau tuannya pun kalau mau, tapi perjanjian tuannya itu harus kasih istirahat di hari Sabat, ya, harus kasih istirahat dan harus apa? Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Maka diatur detail-detailnya. Nah, kenapa disebut kode etik perjanjian? Nah, ini, ya, kode etik perjanjian kan hukum Taurat itu adalah perjanjian, ya, antara Allah dengan manusia, perjanjian yang atas inisiatif Allah, ya, Allah yang memberikan ini bukan agreement, bukan perjanjian kedua belah pihak tapi covenant, ya, satu perjanjian yang Allah berikan kepada umatnya sebagai bukti bahwa mereka menerima Allah yang menyelamatkan mereka, atau dalam bahasa Perjanjian Baru sebagai bukti bahwa mereka mereka menerima keselamatan karena kasih karunia, maka ini, ya, akan nyata di dalam hidup mereka, ya, mereka akan menjaga atau menghidupkan pola-pola hidupnya Allah, pola-pola karakternya Allah, ya. Lalu diatur, ya, kode etiknya itu apa? Dibuatlah aturan-aturan detail terkait perbudakan, ini aturannya. Nanti kalau kita baca lagi yang lain terkait utang piutang, ini aturannya, ya. Terkait misalnya meminjamkan tanah, ini aturannya. Ah, itu, ya. Jadi jangan dipandang bahwa, oh, memang kita ini harus hidup dari hukum dan kita akan selamat jika kita melakukan hukum karena buktinya Allah memberikan banyak hukum kepada Musa, bukan seperti itu. Ini turunan-turunan kecilnya supaya apa? Mengatur kehidupan sehari-hari, ya, mengatur kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita lihat sebenarnya beberapa pola yang diaturkan Tuhan kepada Musa dulu itu banyak juga diadopsi di hukum-hukum pada saat ini, ya, di baik hukum perdata, hukum pidana banyak berangkat dari situ, Pak Simon. Nah, itu yang dimaksud, ya, dari kode etik perjanjian ini. Tapi sedikit lagi saya tambahkan terkait dengan perbudakan ini, ya, aplikasinya salah satu memang sekarang nggak ada perbudakan, ya, sudah nggak ada perbudakan kayak zaman dulu. Tapi bisa saja perbudakan
cara modern bisa saja dilakukan, ya. Itu bisa saja loh Pak Simon. Nah, ini contohnya bagaimana perbudakan modern itu. Oh, bisa saja kita mempekerjakan orang di rumah, ya kita tidak kasih gaji yang cukup, tidak kasih makanan yang pantas, ya. Kita porsir terus, nggak ada istirahatnya, ya nggak kenal jam kerja, mau jam berapapun pokoknya, mau tengah malam harus gitu ya, nggak ada. Dan itu bukan apa, dan itu kayak kayak seperti instruksi kaisar kepada kepada rakyatnya. Ini sebenarnya perbudakan modern, ya. Jadi memang jangan kita pikir oh kita nggak ada perbudakan, tapi hati-hati, ya. Nah, ini aplikasi aplikasi untuk kita di dalam pelajaran hari ini. Terima kasih Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Lebih Banyak Hukum. Tuhan sudah memberikan kita 10 hukum, tapi dikatakan di sini lebih banyak hukum. Dan kita akan menjelaskan lebih lanjut dari Pak Fajar. Selamat. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi ada hukum yang utama yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, khususnya di Gunung Sinai, ada 10 hukum. Kemudian ada masih banyak lagi juga, ada istilahnya turunan ya, turunan dari hukum yang paling utama. Jadi lebih banyak hukum tambahan yang mesti harus diikuti oleh bangsa Israel itu sendiri. Dan kita juga menyadari ya bagaimana bangsa Israel yang dulunya budak, mereka tidak memiliki aturan, ya mereka berjalan mungkin dengan nalurinya aja ya, karena mereka tidak dibiasakan mengikuti satu perintah, mengikuti satu perintah dan ada aturan-aturan yang mesti harus mereka ikuti gitu ya, sehingga tidak heran kadang-kadang mereka tegak-tekup, mereka pengennya maunya sendiri, jadi tidak ada aturan yang baku yang bisa mengatur kehidupan bangsa Israel ya setelah mereka dibebaskan dari perbudakan ya. Sehingga tidak heran Tuhan memberikan hukum yang nyata betul-betul kepada Musa supaya kehidupan, tabiat, karakter dari umat Tuhan ini itu betul-betul adalah umat yang memenuhi atau yang mengikuti hukum yang berlaku ya. Karena memang Tuhan sendiri yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan. Sehingga mereka juga mesti harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri melalui hukum. Nah, ada beberapa hukum-hukum ya, turunan hukum yang dari utama dan memang harus diatur oleh hakim-hakim. Jadi menangani masalah-masalah dan juga mengatur mengenai hak kepemilikan ya. Lebih banyak ke hukum sosial. Contohnya seekor sapi gitu ya, seekor sapi jantan menyerang sapi jantan milik orang lain, atau jika seseorang mencuri ternak dan menjualnya, atau jika ternak merumput di kebun orang lain. Jadi ini ada beberapa aturan-aturan yang yang dibuat supaya bangsa Israel itu mengikuti aturan ini, aturan main ya, aturan main perjanjian ya, kode kode etik dari perjanjian yang mesti harus disepakati. Mencakup juga peraturan khusus yang mengatur bagaimana hubungan antar manusia, yaitu tidak merendahkan, kemudian tidak mempermalukan di hadapan orang, jadi tidak mengeksploitasi manusia. Jadi ibaratnya seperti ya memanusiakan manusia lah, memanusiakan manusia, berperi kemanusiaan ya. Jadi aturan-aturan ini mesti harus diikuti oleh mereka. Nah, kita ambil contoh dalam Keluaran 22 ayat 14. Ya, saya akan bacakan ya. Ini salah satu contohnya aja. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya, ini binatang pemeliharaan ya, peliharaan. Dan binatang itu patah kakinya atau mati. Ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu sudah termasuk dalam sewa. Ini salah satu contoh bagaimana seseorang itu meminjam sapi ya, sapi atau kerbau gitu ya. Tapi ketika pemiliknya itu tidak ada di tempat atau dia yang sebagai operatornya, maka kerugian ini harus ditanggung oleh yang penyewanya ini. Tetapi apabila dia menyewa, pemiliknya ada di situ, kemudian mungkin kaki dari sapi ini terperosok sehingga mengakibatkan ada cedera atau meninggal,
Maka yang jadi tanggung jawab adalah pemiliknya karena ada di situ sebagai operatornya. Kamu yang mengupayakan mau yang membajak sendiri kok gitu ya. Dia kan sudah saya sewa kamu selama 1 bulan ini, sewa sapi sama operatornya gitu ya. Tapi ternyata sapinya ini mungkin mengalami kecelakaan ya. Yang jadi penanggung jawab adalah pemiliknya sebagai operatornya di situ. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian mengenai bagaimana memperlakukan orang asing. Wah, ini sangat tegas sekali. Ini aturan-aturan tambahan ini. Lebih banyak hukum ya. Ayat yang ke-21, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing. Seorang orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi sebetulnya hukum ini mengingatkan kepada bangsa Israel, cobalah perlakukan orang asing itu dengan secara manusiawi ya. Jangan kamu tekan, anggaplah mereka itu pendatang atau customer gitu ya, pelanggan ya. Kita mesti harus memperlakukan orang itu dengan baik ya. Karena apa? Kamu dulu itu juga budak ya. Kamu dulu juga orang asing di di negeri tanah Mesir. Jadi kamu juga bisa introspeksi diri bahwa dulunya kamu juga orang asing. Oleh karena itu, bagaimana kamu diperlakukan, kamu memperlakukan orang asing yang tinggal di tempat kamu. Jadi memang betul-betul ini hubungan secara manusia ya. Dan masih banyak lagi beberapa aturan-aturan tambahan ya. Misalnya bagaimana seseorang memperlakukan anak gadis perawannya, kemudian mengenai masalah hari ya, yaitu di Keluaran 23 ayat 12. 6 hari lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Ini aturan-aturan tentang pemilihan hari Sabat, kemudian ada beberapa aturan-aturan mengenai hari raya ya, hari raya Pentakosta atau hari raya panen, kemudian hari raya Paskah atau hari raya roti tidak beragi di musim semi, biasanya di sekitar pertengahan Maret hingga pertengahan April. Kemudian hari raya Pondok Daun atau hari raya pertemuan pada musim gugur, biasanya sekitar pertengahan September hingga pertengahan Oktober. Jadi banyak sekali aturan-aturan yang diberikan tambahan ya. Sebenarnya itu turunan dari apa hukum Tuhan itu sendiri dan itu harus diikuti oleh seluruh bangsa Israel. Tujuannya adalah supaya ya mereka saling memahami ya, saling menghormati satu sama lain sehingga kehidupan dari bangsa bangsa Israel baik di padang gurun maupun dia akan memasuki tanah perjanjian itu betul-betul harmonis. Harmonis, mereka mengikuti aturan yang ada dan mereka tetap memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita, harmonis, saling menghormati satu sama lain. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Selasa dengan judul Rencana Awal Allah. Dan kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Tahu dan pasti mempunyai rencana yang baik. Dan kita akan menjelaskan lebih lanjut dari Pak Tobing. Silakan Pak. Baik, pemirsa The Shape Ministry, kita lihat sebenarnya sejak awal Allah itu merencanakannya memberikan tanah perjanjian kepada umat Israel melalui apa? Melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan memperjuangkan ya, tapi memberikan. Ya, tapi memang waktunya tidak pada saat di Abraham itu, ya. Lalu Allah melakukan penyelamatan kepada mereka keluar dari Mesir dengan model penaklukan yang kita lihat bagaimana mereka menyeberang Laut Merah seperti yang sudah dipelajari beberapa minggu lalu. Apa pesannya di dalam peristiwa penyeberangan Laut Merah itu? Ya, kita sudah jelaskan yang lalu dan disampaikan lagi di hari ini dikatakan siapa yang berperang melawan Mesir? Bukan umat Israel. Allah yang berperang. Ya, Allah yang berperang. Allah sendiri yang bertindak. Mereka, ya orang Israel itu cukup mengimani saja. Ya, mengimani saja. Pukul tongkat itu ke laut, kata Tuhan kepada Musa, pukul. Ya, mereka cukup hanya mengimani, percaya saja sama skenario Tuhan. Itu sebenarnya. Ya, jadi orang Mesir kalahnya itu karena apa? Karena campur tangan Tuhan. Bahkan kalau kita baca peristiwa-peristiwa yang lain,
zaman Raja Asyur, ya setelahnya ya itu juga semuanya apa? Karena campur tangan Tuhan. Apa yang mau disampaikan di sini? Bahwa ya sejak semula Allah itu sudah memberikan satu pernyataan atau isyarat tanda bahwa keselamatan kita itu memang karena campur tangan Tuhan. Ya, kita hanya diminta mengimani, percayai saja, ya kan? Nah, lalu ketika Allah memberikan janji kepada Abraham bahwa tanah perjanjian itu nanti akan diberikan, itu nggak langsung diberikan, ya, nggak langsung, butuh waktu lama, butuh 400 tahun. Kenapa? Ternyata, ternyata alasannya Tuhan melihat bahwa penduduk Kanaan itu, penduduk Kanaan itu begitulah jahatnya. Padahal tanah perjanjiannya ada di situ. Penduduk Kanaan begitu jahatnya, maka Allah memberi waktu, memberi waktu yang cukup, ya. Kalau 400 tahun ini sangat cukup, bisa berapa generasi nih ya. Memberi waktu yang cukup untuk apa? Supaya sebenarnya mereka bertobat, ya. Tapi ya, tapi setelah waktu yang diputuskan oleh Allah, maka apa? Ya, mulailah ya Allah melepaskan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, ya, menuju Kanaan. Nah, pemirsa The Shape Ministry, kita melihat ada dua metode yang Tuhan pakai ya untuk menghalau bangsa-bangsa yang mendahului Israel itu. Metode pertama, satu, mengirimkan kengerian dan ketakutan kepada bangsa-bangsa yang jahat, ya. Lalu yang kedua, dengan caranya apa? Dengan lebah yang akan mengusir bangsa itu. Pemirsa The Shape Ministry, seandainya sama seperti pada waktu Firaun yang lalu, seandainya Firaun langsung mendengarkan isyarat yang disampaikan Musa supaya mereka boleh keluar dari Mesir, ya nggak perlu sebenarnya sampai datang tulah, ya nggak perlu. Tapi ya Tuhan harus menegur dengan cara itu, ya harus menegur. Nah, itulah demikian juga lah yang terjadi ketika mereka mau memasuki tanah Kanaan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa sebenarnya ketika proses penaklukan tanah perjanjian itu, siapa yang berperan? Apakah karena kekuatannya orang Israel? Bukan, justru orang Kanaan itu kan dikatakan raksasa-raksasa. Ya, itu raksasa-raksasa itu. Jadi kalau dibandingkan fisiknya nggak bakal. Ya, nggak bakal. Nah, maka siapa yang dikatakan yang memainkan peran penting? Malaikat Tuhan. Ya, malaikat Tuhan. Jadi kembali, apa sih pelajaran yang mau kita lihat? Keselamatan orang Israel itu inisiatif Allah. Malaikat Tuhan di sini dalam huruf besar ini sebenarnya siapa? Inilah Kristus. Ya, inilah Kristus. Jadi sebenarnya Kristuslah Allah lah yang apa? Allah lah yang berperan itu. Makanya di Keluaran 23 ayat 20 sampai 33 kalau kita baca, ya Allah lah yang memberikan tiang awan, tiang api, ya semuanya. Intinya orang Israel itu pokoknya imani saja, ya mengimani saja. Ya ketika mereka mengimani saja, mereka akan apa? Akan diberikan cara-caranya, ya cara-caranya untuk selamat, ya cara-caranya untuk selamat. Nah, jadi itu pun, ya begitu pun mereka masih suka apa? Melenceng, bersungut-sungut. Ya, pada waktu kita pelajari beberapa minggu lalu, hanya hanya karena di depan sudah laut lalu di belakang tentara Mesir mengejar, ya mereka udah langsung mengutuki Musa, ya udah langsung mengutuki Musa. Dia bilang, Musa, emang kurang kuburan di Mesir kok kamu bawa kami ke sini, ya sampai begitu ya. Nah, jadi itu jadi sebenarnya yang mau ditekankan Allah ya adalah bukan kamu yang berperang, Allah ya. Allah kok yang berperang. Nah, ini orang Israel harus memperhatikan dan mendengarkan dia dengan seksama. Kenapa? Karena Allah lah yang punya otoritas ilahi. Artinya bukan karena mereka menurut dulu
bukan karena mereka berperang dulu baru Allah yang menyelamatkan, bukan. Intinya dengarkan saja, ikuti saja apa yang Allah bilang karena Allah yang punya otoritas ilahi. Jadi kalau disebut Allah yang punya otoritas ilahi, mau melakukan apapun orang Israel saat itu, kalau mereka tidak percaya kepada otoritas Allah, mereka nggak selamat. Tapi kalau mereka percaya kepada otoritas Allah, ya, kepada otoritas ilahi bahwa Allah lah yang empunya seluruh langit dan bumi dan alam semesta ini, bahwa Allah lah yang punya kuasa, bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah, maka maka petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan yang tidak mungkin atau tidak masuk akal mungkin di akalnya manusia. Contoh, tongkat dipukulkan ke air itu kan nggak masuk akal. Bagaimana itu tongkat dipukul ke air, laut sebesar itu bisa terbelah, ya kan, bisa laut terbelah dan kering. Mereka bisa lewat. Lalu ketika mereka lewat, nyatu lagi itu air. Itu kan nggak sulit kita terima akal manusia. Tapi ketika mereka mengimani itu, maka selanjutnya tinggal lakukan saja itu sesuai dengan iman. Bukan melakukan karena mereka mereka sanggup, enggak, ya, tapi karena apa? Karena mereka harus percaya kepada skenarionya Allah, harus percaya kepada metodenya Allah. Begitu mereka membangkang terhadap kehendak Allah, membangkang dan tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, apa yang terjadi? Mereka akan apa? Mengalami kesulitan. Nah, ya ini jadi pemirsa The Shape Ministry. Kalau dikatakan apa sih rencana awal Allah? Rencana awal Allah ya memang bahwa keselamatan keluarnya mereka dari Mesir itu, ya keluarnya mereka dari Mesir itu adalah apa? Itu adalah pemberian Allah, ya pemberian, bukan karena usaha mereka tapi pemberian Allah. Allah lah yang berperang. Lalu hukum-hukum tadi diberikan itu untuk apa? Satu, untuk mengetahui, ya untuk diingatkan mengenai siapa Allah mereka. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan oleh saudara Fajar. Setelah lama mereka diperbudakan, mereka nggak tahu lagi siapa Allah mereka. Lalu mereka keluar dari Mesir, lalu mereka sekarang hidup di padang gurun, ya, sembari mereka mau menuju tanah perjanjian. Tuhan atur pola hidup, ya Tuhan atur begini loh cara hidupnya bersesama, ya kayak tadi, ya macam-macam sudah dijelaskan oleh saudara Fajar. Ya itu semua hukum-hukum tadi itu diberikan supaya apa? Ini adalah pegangan hidup mereka, bagaimana menghadapi, memperlakukan sesama, memperlakukan orang lain. Bahkan jangankan memperlakukan sesama, memperlakukan sapi pun diajarkan gitu ya. Kalau ada sapi yang ya, ada sesama sapi saling saling hantam-hantaman, itu pun diatur supaya apa? Ya bayangkan, karena mereka nggak biasa diatur selama ini, maka Allah kasih petunjuk-petunjuk hidup, bukan karena supaya mereka selamat, itu bukan. Nah, Allah kasih itu supaya apa? Supaya mereka menjadi bangsa yang berbeda dari bangsa yang lain, nggak gontok-gontokan gara-gara sapi. Kan malu lah. Ya katanya Allahnya mereka Allah yang hebat, tapi dengar kabar mereka bunuh-bunuhan hanya gara-gara sapi. Ya ini kan nggak benar. Maka diatur. Mereka bunuh-bunuhan gara-gara hutang piutang. Nggak benar ini. Ya, mereka bunuh-bunuhan ini, ya hantam-hantaman ini antar suku Israel hanya gara-gara apa? Ada pinjam ada pinjam uang sedikit atau pinjam tepung, masa bunuh-bunuhan ya. Nanti bangsa lain bilang, loh mana sih katanya Allahnya mereka Allah yang kasih, kok hanya gara-gara tepung mereka berantem. Nah, ini yang kita lihat. Jadi mereka lakukan itu bukan karena supaya selamat. Karena mereka sudah menerima keselamatan dari perbudakan Mesir itu, maka mereka menunjukkan sebagai umat yang sudah diselamatkan, begini loh pola hidupnya. Demikian pemirsa The Save Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Mata Ganti Mata. Judulnya terkesan seram, tapi mungkin itulah peraturan pada saat itu. Dan mari kita dengar penjelasan lebih lanjut dari Pak Fajar. Selamat. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Same Ministry. Melanjutkan apa yang dijelaskan oleh panelis saudara Elvin ya. Mata ganti mata ya. Ini siapa yang mengungkapkan ya? Kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit ya. Sangat berbeda sekali, bahkan terjadi banyak penyimpangan dari tujuan utama dari hukum Tuhan itu diberikan kepada ya Nabi Musa dan kepada bangsa Israel itu sendiri. Jadi sebetulnya Yesus hadir atau datang itu meluruskan ya tujuan tujuan dari hukum Tuhan itu diberikan ya.
Tetapi rupanya banyak sekali mereka pertentangan dan mereka mengikuti tradisi mungkin karena sudah beberapa dekade bertahun-tahun sehingga ya tujuan utama dari hukum Tuhan itu jadi kabur dan mereka justru mengikuti tradisi di sini yang sering membuat penyelewengan ya kepada hukum Tuhan itu sendiri. Bahkan ucapan bahagia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang di Matius 5 itu kan banyak sekali ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Ini mengarahkan kepada para pendengarnya. Kembali kepada maksud dan makna asli dari ayat-ayat tersebut ya. Nah, kita kembali kepada mata ganti mata nih. Mata ganti mata, kemudian gigi ganti gigi. Tujuan awal undang-undang itu sebetulnya menentang terjadinya aksi balas dendam ya. Aksi balas dendam. Sebetulnya tujuannya untuk itu ya, untuk menghindari adanya aksi balas dendam, main hakim sendiri, dan lain sebagainya. Mari kita coba baca ya, di dalam Matius 5 ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ayat yang ke-39, bagus ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Wah, ini nasihat-nasihat yang bagus daripada Tuhan ya. Jadi jangan ada satu balas dendam ya. Kalau seandainya ada mungkin orang yang menginginkan sesuatu, ini saran daripada Tuhan ya ya udah berikanlah. Kalau kamu memang mampu gitu ya, berikanlah ya supaya jangan jangan terjadi gontok-gontokan ya. Jangan terjadi perseteruan. Sebetulnya itu yang dihindari. Hiduplah penuh dengan kasih dan sukacita. Nah, dari ayat Matius 5 ayat yang ke-38 tadi, kemudian kita juga ikuti dari Keluaran 21 ayat 24 yang berbicara tentang mata, gigi ganti gigi ya, seperti yang dikutip dalam Matius 5 ayat 38. Yesus mengatakan bahwa ayat ini digunakan di tempat lain di dalam Alkitab itu merujuk kepada lex talionis yang disebut sebagai hukum pembalasan. Ayat ini digunakan di tempat lain di dalam Alkitab ya. Ada di beberapa Imamat 24 ayat 20, Ulangan 19 ayat 21. Tetapi tujuan awal dari undang-undang ini dirumuskan untuk menentang balas dendam secara pribadi. Jadi sebetulnya nasihat daripada Tuhan Yesus itu untuk menghindari aksi balas dendam ya, main hakim sendiri. Nah, itulah yang diberikan oleh Tuhan, memberikan satu makna yang tujuan awal daripada hukum itu diberikan supaya kehidupan mereka itu penuh dengan keharmonisan, mereka dapat memiliki satu pola kehidupan yang sangat sangat bagus ya, sangat bagus dan itu menjadi satu contoh bagi kehidupan bagi bangsa-bangsa lain. Karena tujuan utama mereka itu adalah bahwa bangsa Israel ini adalah umat Tuhan yang menjadi satu panutan bagi bangsa orang lain ya. Jadi ada satu panutan, contoh bagi mereka bagaimana umat-umat Tuhan itu memiliki Tuhan, memiliki aturan, memiliki hukum yang mereka harus ikuti dan mereka sudah menerima keselamatan, menerima kemerdekaan, pembebasan dari bangsa Israel sehingga kehidupan mereka setelah pasca kemerdekaan ini ya mereka mesti harus mengikuti aturan main ya yang mesti harus mereka ikuti sehingga akan membuat karakter sifat kehidupan mereka itu seperti Allah. Karena Tuhan menginginkan ya hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Demikian Pak Simon dan pemirsa dan istri. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan penjelasan kita ke hari Kamis dengan judul pembalasan. Seperti ini sama dengan apa yang kita pelajari hari Rabu, tapi kita akan lebih dengar lebih penjelasan lebih lanjut dari Pak Fajar. Selamat. Ya Pak Simon dan pemirsa di Ministry. Kita kembali kepada hampir mirip sekali ya. Ini tentang pembalasan ya. Mari kita baca dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Siapa yang punya otorisasi ya Pak Simon? Yang harus bertindak. Itu adalah Tuhan Allah sendiri ya. Jadi segala sesuatu yang punya otoritas untuk membalas adalah Tuhan itu sendiri ya. Yang akan menjalankan keadilannya ya. Apa yang dilakukan oleh manusia ciptaannya itu
apa yang telah mereka perbuat, kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan, dan mereka tidak melakukan satu pertobatan, maka pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan sendiri. Dan kita tidak boleh mengambil otoritas daripada Tuhan itu, kecuali ada hakim yang sudah ditentukan. Dan kalau kita lihat di sini, bahwa hakim itu menjalankan segala tugasnya, menerapkan hukum dan menentukan hukuman yang adil bagi para pelaku ya. Para hakim di zaman Israel menerapkan hukum dan menentukan hukuman yang adil ya. Mungkin terjadi penerapan hukum pada zaman itu oleh hakim menjadi satu tempat untuk ya mereka bisa aja ya melakukan satu aksi balas dendam. Tapi rupanya di sini Tuhan itu memiliki satu otoritas untuk melakukan keadilannya. Tetapi diberikan kesempatan bagi manusia, khususnya hakim itu dia menjalankan fungsinya untuk menerapkan hukum ya sesuai dengan hukum yang berlaku, keadilan yang harus diberikan kepada pelaku ini ya diberikan kepada pelakunya. Namun pada kenyataannya bangsa-bangsa atau hakim-hakim ahli-ahli Taurat kadang-kadang menggunakan kesempatan mereka ada satu keinginan pribadi ya, ada kepentingan pribadi, mereka memasuki ke area gray area, memasuki area yang abu-abu supaya ini apa ada satu kepentingan pribadi yang dia ingin tonjolkan. Jadi kadang-kadang nih ya, contohnya seperti ini ya. Contohnya ada seorang nenek-nenek gitu ya, nenek yang sudah tidak memiliki apa-apa, dia mencuri mencuri ketela atau ubi di kebun milik orang lain. Kemudian akhirnya ini nenek ini ketangkep ya, karena ketangkep mencuri ya. Kalau hukum yang berlaku itu ya udah dihukum, tidak melihat apakah dia seorang lansia atau tidak ya. Tapi kita lihat dulu kenapa dia mencuri. Oh, dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa makan, tidak bisa memiliki satu usaha, sehingga melakukan tindakan itu. Nah, keadilannya ada di mana? Nah, orang-orang ahli hukum dia memasuki hukum Taurat, ya udah sesuai dengan hukum berlaku. Dia harus dihukum karena apa? Karena dia melakukan tindakan pencurian. Tetapi kalau kita lihat dari fakta yang sesungguhnya, ini kan masalah hidup dan mati. Dia tidak bisa memiliki satu penghasilan kecuali dia mengambil milik orang lain. Nah, kenapa kamu tidak melihat melihat secara apa ya, pemilik kebun itu melihat lingkungan sekitar, bagaimana kamu memperhatikan orang-orang yang tidak mampu, apakah kamu juga memiliki aksi sosial yang diberikan kepada mereka, itu menjadi satu tanggung jawab kamu juga. Jadi disinilah keadilannya. Kadang-kadang hal-hal itu mereka memasuki area-area yang abu-abu untuk kepentingan pribadi, ya udah ini harus dituntut. Tapi kalau kita lihat dari sisi keadilan itu saya pikir itu tidak adil. Oleh karena itu banyak sekali hukum-hukum ini diterapkan. Tuhan sudah mendorong supaya jangan ada satu pembalasan. Jangan ada satu tindakan main hakim sendiri sehingga ada aturan main yang diperlakukan. Dan kita juga lihat ada beberapa perkara-perkara itu ya diselesaikan secara RJ, restoratif justice ya. Jadi artinya mereka didudukkan bersama-sama mencari jalan solusi secara bersama-sama berapa sih kerugian yang harus ditanggung oleh pelaku dan lain sebagainya. Banyak itu dibicarakan. Jadi itu di luar pengadilan konvensional, di luar pengadilan konsensual itu diselesaikan secara secara RJ gitu ya. Dan banyak itu yang dilakukan. Nah, ini seperti seperti ya prinsip-prinsip yang diberikan oleh Tuhan ya. Bahkan kalau kita lihat ya dari prinsip yang Yesus itu sampaikan, ya sudahlah, ampunilah, kasihilah musuhmu. Jadi ibaratnya dirilis dan apa ya udah diselesaikan, ya udah diampuni semua semua kesalahannya. Ini satu hal yang luar biasa sekali. Inilah yang didorong oleh Yesus bagaimana kita mengasihi musuhnya. Dia mengajarkan kita pengikutnya untuk mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa untuk mereka. Berdoa untuk mereka. Ini satu hal yang luar biasa ya, khususnya bagi pemirsa The Safe Ministry ya. Meskipun kita mengalami penganiayaan, mungkin kita dicerca, mungkin difitnah dan lain sebagainya, saran daripada Tuhan Yesus, kasihlah musuhmu dan doakanlah dia. Karena pembalasan itu adalah hak daripada Tuhan. Ini luar biasa sekali. Oleh karena itu, hendaklah kita menjadi sempurna seperti Bapa kita di surga.
adalah sempurna. Kesempurnaan adalah mengasihi, kemudian mengampuni, dan memiliki roh belas kasihan. Inilah doa dan harapan kita. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini dan kami minta Pak Tobing untuk menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari. Selamat. Pemirsa The Safe Ministry, Allah yang begitu baik, Allah yang mengambil inisiatif untuk keselamatan kita, ya, dialah yang mengasihi kita, ya, dialah yang menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Oleh karena itu, Allah mau sebagai orang yang sudah diselamatkan dari perbudakan dosa, yang tadinya tidak tahu aturan, yang tadinya berbuat sembrono, ya, tidak tahu berbuat yang terbaik kepada sesamanya, maka Tuhan mau kita berbeda dari umat yang lain. Tuhan memberikan hukum itu bukan karena supaya kita selamat, tetapi hukum itu diberikan karena Tuhanlah yang telah mengambil inisiatif menyelamatkan kita. Maka Tuhan berikan hukum supaya kita hidup kita teratur, hidup kita bisa saling menghormati kepada sesama, hidup kita mencerminkan si pemberi hukum itu sendiri, karena hukum yang Tuhan berikan adalah mencerminkan karakter Allah. Hukum Tuhan berikan kepada kita agar apa? Agar hidup kita sejahtera, lebih tenang, aman, kita mendapatkan keadilan, ya, kita bisa tenang oleh karena ada hukum yang melindungi kita. Hukum diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk kita pakai menghakimi orang lain, tetapi untuk kita hidupkan agar orang lain melihat bahwa kita, ya, bahwa kehidupan Allah, karakter si pemberi hidup itu nyata melalui hidup kita. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita terima kasih karunia Allah ini sehingga apa? Sehingga hukum-hukum yang Tuhan berikan itu bisa hidup, bisa kita praktekkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, orang lain melihat bahwa kita memang berbeda, bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang teratur, Allah yang sopan, Allah yang penuh kasih, Allah yang menghargai orang lain, Allah yang sempurna, Allah yang mau mengampuni, Allah yang berbelas kasihan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih pada para panelis, Pak Elvin dan Pak Fajar, atas penjelasannya pada hari per hari. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita dan kita mengimani apa yang telah kita pelajari. Dan kita akan tutup dalam doa dan kami minta Pak Tobing untuk berdoa. Selamat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk inisiatif-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Dan biarlah kami mengimani kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, agar kami boleh menghidupkan hukum yang Tuhan sudah berikan, agar hidup kami sejahtera, tenang, adil, kami bisa mencerminkan karakter Tuhan di dalam hidup kami kepada sesama kami Tuhan, sehingga sesama kami juga boleh melihat bahwa kami berbeda. Allah yang kami sembah, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang menghargai sesamanya Tuhan, bahkan bukan hanya makhluk hidup, kami pun juga menghargai ciptaan Tuhan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang baik ini. Biarlah kiranya kami boleh menerima, menghidupkan kasih-Mu Tuhan sehingga nyata melalui hidup kami. Terberkatilah pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Engkau persatukan kami di dalam kasih-Mu agar hidup kami mencerminkan Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita, dan jika Anda berkenan, Anda boleh menyukai video ini, berlangganan di channel kami, dan mengkomen dan membagikan juga agar orang lain dapat terberkati. Kita akan bertemu pada pelajaran selanjutnya di minggu depan. Shalom. 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 Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.